المفلحين ومؤلف الكتب النافعة من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أولياء هذه البلدة وعلمائها وصلاحها ومن أمرها دربا سابقا ولاحقا وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن إلينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم الجنة ويدعو علينا وعلى المسلمين بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi wa bilumihi wa bilumina wa bilumi sairi salihin fid dharaini amin ya rabbal alamin. Fi kitabihi al-muqaddimah al-hadramiyah fi bab salatil jum'ah ila qaulihi wat tatayyubu. Ini masih membahas tentang sunnah-sunnahnya Jumat, jamaah, salat Jumat dan hari Jumat. Jadi ada yang kesunatan khusus untuk salat Jumatnya, ada yang kesunatan hari Jumatnya atau bagi yang enggak Jumatan, ya. Nah, termasuk kesunatannya adalah at-tatayyub, memakai wewangian. Jadi apa caranya? Berangkat ke masjid itu badannya wangi, pakaiannya wangi. Minimal nggak ada bau yang mengganggu. Karena kalau mazhab Syafi'i sunat pakai wewangian. Hatta masih jomblo itu disunatkan pakai wewangian. Tapi amalnya salaf dari Sadatun Al-Ba'lawi kalau masih jomblo itu tidak dianjurkan. Mereka nggak suka untuk para jomblo itu memakai wewangian. Untuk jomblo-jomblo itu, jomblowan atau jomblowati, ya, itu cukup apa? Menghilangkan bau badan. Ya apa caranya? Badannya tidak bau dengan menjaga kebersihan badannya dan pakaiannya. Tidak usah pakai wewangian. Kenapa? Di antara sebabnya wewangian itu bisa membangkitkan syahwat. Syahwat kepada yang pakai atau kepada yang mencium aromanya. Ya, jadi aroma wewangian itu bisa membangkitkan syahwat. Lah kalau orang punya istri, bangkit syahwatnya bisa disalurkan ke cara yang halal. Lah tapi kalau tidak punya istri, tidak punya suami, lah kan ini muskilah akhirnya. Nah, begitu. Karena itu untuk amalnya salaf dari Sadatun Al-Ba'lawi yang belum memiliki suami atau istri tidak dianjurkan untuk pakai wewangian. Dan itu ada dasarnya dari hadis Rasulullah SAW. Disebutkan oleh Imam Suyuti di kitab Al-Hawi lil Fatawi. Jadi di situ dulu itu pernah ada seorang pemuda mandi seger kemudian badannya wangi. Kemudian ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh Rasulullah, "Kamu sudah punya istri?" "Belum, Rasulullah." "Ya udah, kamu mandi lagi, hilangkan bau wangi kamu itu." Jadi suruh mandi lagi. Baru mandi dia. Suruh mandi lagi biar aroma wanginya hilang. Jadi amalnya salaf itu bukan hanya sekedar bukan mengikuti hawa nafsu. Sudah ada yang mereka mengikuti hawa nafsu. Itu semuanya pasti ada dasarnya. Cuman kadang kita tahu, kadang kita nggak tahu dalilnya apa. Pasti ada hikmahnya. Walaupun kadang kita tahu, kadang tidak tahu. Semuanya ada dalilnya, semua ada hikmahnya. Karena itu sering guru kita mengatakan bahwa amalus salaf itu ruhuddin. Inti dari agama, ruh dari agama. Walaupun kadang-kadang secara zahir bertentangan dengan yang muktamad dalam madhab Imam Syafi'i, tapi tidak bakalan bertentangan dengan ijma, tidak bakalan. Paling bertentangan dengan sebagian madhab itu aja. Tapi mereka itu dalam semua amalnya itu bukan hanya ada dalilnya, tapi pasti ada hikmahnya. Walaupun kadang kita tahu, kadang kita tidak tahu. Dulu pernah ada seorang yang begitu masih muda, tidak punya istri. Itu iskal kepada guru kita Habib Abdullah. Waktu itu kan ada bukur, gahru itu. Termasuk gahru yang dibakar itu yang make, yang ditaruh di pakaiannya begitu itu. Itu untuk yang sudah memiliki istri. Kalau enggak, jangan. Karena itu wangi kan, wangi. Dan wanginya itu bisa membangkitkan syahwat. Jadi ketika ada acara, ada Habib waktu itu, bukhur, beliau pakai begitu. Kemudian ada sebagian anak muda
Ada sebagian anak muda mau pakai juga. Sama Habib tidak boleh, jangan. Kenapa Habib? Salaf tidak suka. Kenapa salaf tidak suka? Apa alasannya? Kan dalam mazhab Syafi'i sunnah pakai wewangian. Nggak, di sini kan watatoyub mutlak gitu aja kan? Nggak ada lil mutazawijin gitu kan? Nggak ada. Tatoyub gitu aja. Apa alasannya? Kan mazhab Syafi'i sunnah. Bahwa salaf punya hikmah gitu. Salaf punya hikmah di situ. Dia tetap pakai. Nggak sana ngikuti mazhab Syafi'i sunnah kok. Dipakai ke jubahnya begitu. Gahru tadi itu. Pas dia tengah-tengah pakai itu, ada bara api yang itu kayak pecah gitu. Cetas gitu. Kena pakaiannya, kebakar pakaiannya. Itu jawaban salaf kata Habib. Itu hikmahnya dari salaf. Itu jawaban salaf. Itu dijawab langsung sama salaf. Karena itu pasti ada hikmahnya. Kadang kita nggak tahu. Kadang kita nggak tahu. Karena itu husnudzon aja. Kalau kita nggak tahu husnudzon, pasti ada hikmahnya, pasti ada dalilnya. Cuman pengetahuan kita saja yang terbatas gitu saja. Lalu kulihal ini wattatayub. Jadi sunat untuk Jumatan itu pakai wewangian. Yang sunat ini lidzakarin bagi laki-laki. Ghairi muhrimin, yang tidak sedang ihram. Wasaimin, dan tidak sedang puasa. Nah, jadi yang sunnah Jumatan pakai wewangian itu apa? Laki-laki yang tidak sedang ihram dan tidak sedang puasa. Kalau bagi perempuan tidak usah pakai wewangian kalau keluar rumah. Kenapa? Semerbak wanginya itu nanti bisa memicu syahwat kepada yang mencium aromanya. Nah, sebagian orang kadang ya begitu. Apalagi sekarang perempuan yang nggak tahu malu keluar rumah bau parfumnya tercium dari radius 5 km ya. Seperti itu. Dandanannya itu sampai 5 cm tebelnya ya. Itu habis sekilo bedak itu. Nah, jadi enggak seperti itu mestinya. Jadi perempuan itu kecantikannya itu untuk suaminya. Kalau di luar enggak usah. Untuk apa maksudnya? Untuk apa? Biar kepingin diganggu oleh laki-laki hidung belang. Maksudnya begitu. Ingin memancing syahwatnya laki-laki hidung belang maksudnya. Kalau pakai di luar rumah. Jadi perempuan enggak usah menampakkan harumnya, perhiasannya, dandannya. Nah, itu ada di luar rumah. Enggak usah. Cukup untuk suaminya. Nah, ya. Jadi yang sunnah itu laki-laki. Bukan untuk perempuan. Yang tidak sedang ihram. Orang ihram haram pakai wewangian. Yang sedang tidak puasa. Orang puasa makruh pakai wewangian. Ini yang muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau antum Jumatan di pas dalam keadaan puasa Ramadan atau yang lain, misalnya puasa Asyura atau puasa Arafah atau puasa Ramadan, kok kebetulan hari Jumat, jangan pakai wewangian. Ini yang muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi ada sebagian ulama yang berpendapat, di antaranya adalah Syekh Baqudom, orang ulama-ulama Hadramut, Baqudom, Baqusyair, kemudian beberapa orang. Nah, itu mengatakan tetap sunnah. Hari Jumat kalau pas puasa tetap sunat pakai wewangian. Tapi itu beberapa ulama Hadramut yang berfatwa seperti itu. Syekh Baqusyair, Baqudom dan beberapa orang. Tapi yang utama dalam mazhab Syafi'i enggak, untuk puasa sunnah. Karena sesuai dengan kaidah pakai wewangian itu untuk apa? Jalbul masalih. Sementara biar dapat pahala. Sementara menghindari wewangian untuk orang puasa, untuk apa? Untuk orang yang sedang puasa itu darul mafasid. Untuk biar menghindari enak-enakan. Orang puasa itu memang tujuannya biar gak enak-enakan. Makanya jangan menjaga pandangan dari pandangan yang menghibur diri walaupun mubah. Jangan pergi ke taman orang puasa itu. Jadi menjaga matanya dari hal-hal yang menghibur diri. Penciumannya dan seterusnya itu dihindari. Jadi untuk darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Nah, dari situ akhirnya dimakruhkan pakai wewangian bagi orang yang sedang puasa. Atau kecuali menurut beberapa orang tadi itu. Ini ada hadisnya ini. Kenapa pakai wewangian? Ada hadis man ghassala waghtasala. Ada riwayat yang ghassala, ada yang ghassala. Itu. Man ghassala waghtasal yaumal jum'ah wa labisa min ahsan siyabihi wa massa min tibin in kana indahu
summa atal jum'ah walam yatakhatta anaqun nas summa shalla ma kutiba lahu summa ansata idza kharajal imam hatta yakhruja min salatihi kana kafaratan lima bainaha wa bainal jum'ah allati qablaha. Nah, ini ada hadis. Man ghasala waqtasala. Gitu. Ghasala ini maknanya ada dua. Ada yang mengartikan ghassala. Kalau ightasala dia yang mandi. Ghassala memandikan. Artinya menyebabkan orang lain juga terpaksa mandi. Apa maksudnya? Ya berarti jima kepada istrinya. Ghassala itu jima pada istrinya. Akhirnya mau tidak mau istrinya terpaksa mandi. Itu maksudnya ghassala. Gitu. Man ghassala, barang siapa yang jima istrinya sehingga menyebabkan istrinya mandi. Waqtasala, dia mandi di hari Jumat. Wala bisa min ahsani siyabihi, pakai pakaian yang bagus. Wa massa min tibin in kana indahu, pakai wangian yang dia miliki. Summa atal jum'ah, dia kemudian berangkat Jumatan. Walam yatakhatta anaqun nas, enggak ngelangkang-langkai orang, duduk ya di tempat yang kosong. Dia telat ya duduk belakang, enggak ngelangkang-langkai orang sampai kakinya diangkat di atas bahunya orang begitu. Enggak melakukan itu. Kemudian dia sholat dan memperhatikan khutbah sampai imam selesai dari sholat. Nah, maka apa pahalanya? Itu akan menjadi kafarah bainaha wa bainal jum'ah allati qabla, selama sepekan. Menjadi kafarah pelebur dari dosa-dosa sejak Jumat yang lalu sampai Jumat yang sekarang. Itu makna pertama, ghassala. Jadi pakai tasydid, man ghassala. Ada yang mengartikan ghassala di sini maksudnya apa? Mencuci pakaiannya, gitu, kepalanya, nyiram kepalanya, kemudian mandi, ightasala. Nah, di situ dikatakan juga wa yusannu ayyubalighul khatib fi husnil hay'ah. Khatib itu harus paling bagus penampilannya, harus paling rapi. Karena apa? Husnul hay'ah itu memancing perhatian orang. Memancing orang untuk menyimak penjelasan. Nah, karena itu dianjurkan untuk khatib, orang yang ceramah, yang ngajar, itu harus hasanul hay'ah. Karena itu bisa menyebabkan minat orang untuk memperhatikan keterangannya. Itu makanya khatib harus mubalaghah fi husnil hay'ah. Nah, tapi ya bukan berarti apa? Dari pagi di depan cermin skincare ya, enggak selesai. Enggak seperti harim juga. Maksudnya husnul hay'ah pakaiannya yang paling bagus, pakai imamah, pakai rida, pakai jubah, lah begitu, pakai tailasan. Jadi intinya istimewa lah penampilannya khatib itu lebih istimewa dibanding yang lain. Jangan asal-asalan. Jangan asal-asalan. Kemudian apa yang rapi gitu. Di Ihya di sini nukil dari Ihya yukrahus sawat ay khilaful aula. Jadi makruh atau khilaful aula lebih tepatnya untuk memakai pakaian hitam termasuk kopiah hitam. Pakaian hitam itu makruh. Tapi menurut saya Izzuddin di Ihya mutlak begitu saja makruh pakai pakaian hitam. Ya. Pakai pakaian hitam itu makruh termasuk kopiah pakaian itu makruh. Tapi itu kalamnya Imam Ghazali mutlak begitu. Kata saya Izzuddin bin Abdus Salam, idamatu lubsihi bid'ah. Jadi selalu pakai pakaian warna hitam kayak Syiah ya. Selalu imamah hitam, selalu jubah hitam lah. Terus-terusan pakai pakaian hitam itu yang makruh. Selalu pakai kopiah hitam enggak ganti-ganti sampai jamurannya. Itu warnanya sampai enggak hitam. Hitam agak merah ya, hitam kemerahan. Itu hitam kemerahan kayak darah head. Sampai seperti itu. Itu makruh itu selalu pakai kopiah hitam. Tidak hanya kopiah, pakaian hitam, sarung atau kemeja, gamis, imamah, selalu pakai hitam itu yang makruh. Berarti kalau apa? Enggak selalu, kadang-kadang ya enggak makruh. Karena memang ada hadis sahih bahwa Rasulullah SAW itu beberapa kali pakai pakaian hitam. Beberapa kali. Bukan berarti terus, berarti kita niru Rasulullah pakai pakaian hitam. Rasulullah pakai pakaian hitam itu beberapa kali saja untuk menjelaskan kalau itu boleh. Untuk menjelaskan kalau itu boleh. Tapi yang seringnya
beliau itu pakai pakaian warna putih dan beliau suka dengan pakaian warna putih. Kemudian termasuk sunatnya Jumatan wal masyu bisakinah, jalan dengan tenang. Tenang itu ya jalan biasa yang wajar, tidak lari, jangan tolak-toleh, jangan gerak-gerak yang nggak perlu. Jadi jalan itu yang tenang, merunduk, tapi ya bukan berarti merunduk begini ngeliat kakinya nabrak. Artinya nggak ngeliat ke atas, nggak tolak-toleh ke rumah orang ya. Itu. Yang merunduk, jadi merunduk cukup depannya berapa waktu jalan. Jadi jalannya yang tenang. Nggak usah gerak-gerak yang tidak perlu. Sebagian orang begitu, jalan sambil itu yunafi al-waqar was-sakinah itu. Ya. Sebagian orang itu nggak ada gunanya ya. Melihat foto-foto caleg yang bertebaran di jalan ya, enggak usah. Itu yunafil waqar was-sakinah. Kemudian enggak usah tolak-toleh ke belakang. Ngapain udah jalan lurus ke depan, fokus ke depan, merunduk, enggak tolak-toleh, jalannya yang tenang, enggak usah lari. Itu termasuk sunnah. Jadi as-sakinah, al-waqar itu sama. Apa as-sakinah dan waqar itu? At-ta'anni. Pelan, artinya pelan itu jalan yang wajar, bukan jalan pelan kayak manten itu, bukan. Ya, bukan jalan kayak manten, bukan lari. Ya jalan yang wajar, yang biasa, enggak usah terburu-buru. Ma'ajtina bil abas wa husnil hay'ah, dan menjauhi abas, main-main, gerakan yang enggak perlu. Itu, gerakan yang enggak perlu itu dihindari. Itu, enggak usah jalan sambil tangannya gini-gini. Ya. Enggak usah. Ngapain? Jalan yang wajar lah, yang tenang, yang husnul hay'ah, penampilannya yang rapi, yang bagus itu. Ini karena apa? Ada hadis Rasulullah SAW bersabda itu, idza uqimatis shalah, kalau salat itu sudah diiqamati, fala ta'tuha wa antum tas'aun. Jangan kalian mendatangi salat sambil lari. Karena takut ketinggalan. Kalau takut ketinggalan berangkatnya awal. Jangan berangkat mepet-mepet kemudian lari. Lari nanti ndelosor, akhirnya tidak jadi jamaah inti ya. Gitu. Nah, udah. Fala ta'tuha wa antum tas'aun. Wa'tuha wa alaikumus sakinah. Datanglah ke tempat jamaah dan kalian itu dengan dalam keadaan sakinah. Sebagian riwayat wa antum tamsyun, kalian jalan. Gitu. Jalan biasa. Beda masya itu jalan normal. Kalau sa'a itulah lari, enggak usah lari. Nah, tadi juga ada hadis sahih man ghassala waqtasal atau ghassala, ya tadi itu maknanya. Kalau ghassala menyebabkan istrinya mandi atau dia nyuci pakaian. Waqtasala mandi, wa bakkara wabtakar. Itu. Ibtakar maksudnya mendapati awal khutbah. Kalau bakkara bitakhfif. Ada dua qiraah, ada dua riwayat. Bakkara atau bakaro. Bitakhfif atau tasydid. Kalau bitakhfif artinya bakaro itu apa? Ai kharaja min baiti bakiron, keluarnya berangkat Jumatannya pagi. Lebih awal itu. Kalau tasydid bakaro ai atas shalah awal waktiha. Datang ke salat di awal waktu. Ibtakar mendapati awal khutbah. Siapa yang melakukan itu? Wassalah waqtasal wa bakara wabtakar wa masya walam yarkab, jalan, enggak naik motor. Enggak naik kendaraan, sunahnya itu jalan, itu. Wadana minal imam, kemudian dia mendekat ke imam, ngambil posisi shaf yang dekat dengan imam. Kemudian wastama'a walam yalghu, memperhatikan khutbah, tidak melakukan lagho, berbicara atau yang lain. Itu. Maka apa pahalanya? Besar sekali pahalanya ini. Bukan sholatnya yang pahalanya seperti itu. Karena lahu bikulli khutwah, setiap langkahnya dicatat apa? Amalusanah, dicatat pahala ibadah setahun. Setiap langkahnya. Jadi langkahnya sudah dicatat ibadah setahun. Bukan sholat Jumatnya, bukan total sejak berangkat sampai pulang sholat khutbah, enggak. Setiap langkahnya. Karena itu eman kalau naik motor. Itu nanti di surga takutnya banyak ban motor. Ban motor masuk surga ini ya dulu. Nah, jadi jalan kenapa? Setiap langkahnya itu dicatat pahala setahun. Pahala setahun ini ibadah apa? Ajru siyamiha wa qiyamiha. Jadi istimewa sekali ya.
Istimewa sekali. Siapa yang ghassala waghtasal. Tadi mananya apa ghassala? Mencuci pakaian atau juga menyebabkan istrinya wajib mandi. Waghtasala dia sendiri mandi, kemudian berangkat awal, nututi khutbah sejak awal, kemudian apa? Berangkat awal, ngikuti sholat sempurna khutbahnya sejak awal. Kemudian wadana minal imam, berusaha ngambil soft yang dekat dengan imam. Ya, otomatis harus berangkat lebih awal. Kalau berangkatnya telat ya tidak bisa. Akhirnya ngelangkah-ngelangkai orang. Wastama walam yalghu, memperhatikan khutbah selama khutbah dan tidak melakukan lagho, tidak ngomong, tidak main-main. Maka itu pahalanya setiap langkah kakinya, setiap perlangkah kakinya dicatat puasa setahun, qiyamul lail setahun. Istimewa ya. Puasa setahun loh, berat. Qiyamul lail setahun, tidak putus, berat. Nah ini satu langkahnya dihitung itu. Hitung kalau antum dari rumah ke masjid itu 1000 langkah, dikalikan itu. 1000 tahun ya, 1000 tahun puasa, 1000 tahun qiyamul lail. Itu baru langkahnya. Belum pahala sholat Jumatnya, itu baru langkah kakinya. Karena itu istimewa ya. Jangan tahawun. Ini diingat-ingatin kalau bisa diapalkan hadis ini. Gitu. Biar untuk menyemangati kita agar melakukan sunnah-sunnah di sini. Tadi kan masyhur bisakinah dengan tenang, pelan begitu. Ini bukan hanya sholat Jumat, apapun itu kita berjalan untuk dares, untuk ibadah apapun, untuk kepengajian, untuk sholat jamaah biasa, itu dianjurkan untuk jalan. Makruh, al-adwu itu makruh, lari itu makruh. Dan yunafi as-sakinah wal waqar. Ini dalam keadaan normal. Kalau dalam keadaan darurat, ada mau menyelamatkan orang, kalau antum jalan dia akan mati, harus lari, ya bisa wajib itu. Ini hukum asal begitu. Untuk melakukan ibadah apapun itu, tidak usah terburu-buru. Biasa saja. Lo telat, ya jangan biasakan telat. Naik motor, tidak usah lah. Dengan kecepatan tinggi, apalagi jalannya bergelombang ya. Jalannya bergelombang, tidak usah. Jalan biasa aja. Jalan motor 80 itu wajar. 100 di atas 100 itu tidak wajar itu sudah. Itu sudah di atas kewajaran. Makruh kayak gitu itu makruh. Ini kalau tidak membahayakan orang, makruh. Kalau membahayakan orang ya bisa haram. Membahayakan diri atau membahayakan orang bisa haram. Ini ketika tidak mengganggu siapapun, tidak membahayakan diri, tidak membahayakan orang, itu makruh. Lari itu makruh. Ya termasuk motor dengan kecepatan tinggi di atas batas kewajaran. Makruh. Itu dalam apa? Sunnahnya tadi itu jalan kaki, tidak naik kendaraan ya. Pergi ke tempat ibadah itu sunnahnya jalan kaki. Ini Jumatan, Id, janazah, besuk orang sakit, itu sunnahnya jalan. Itu sunnahnya jalan. Kemudian termasuk sunnahnya Jumat lagi wal istighalu bi qiraatin au dzikrin fi tariqihi wa fil masjid. Jadi menyibukkan diri dengan qiraah. Qiraah itu baca Quran. Qiraah baca Quran dari hafalan. Kalau antum naik motor sambil baca Quran di mushaf itu nabrak ya. Atau sambil jalan begitu enggak. Nah, jadi qiraah dari hafalan. Jadi menyibukkan diri dengan membaca Quran atau zikir selama di perjalanan menuju masjid. Dan ketika ada di masjid, sibukkan diri dengan Quran atau zikir. Jangan sibukkan diri dengan HP. Sebagian orang begitu, hatta khotib khutbah si main HP. Bondeten. Apalagi kalau santri ya, bondeten langsung. Bondeten di tempat sudah ya. Kalau perlu telepon Presiden Iran biar dirudal dari Iran ya. Jadi waktunya khutbah main HP. Nah, jadi di jalan, di masjid, sibukkan dengan qiraatul Quran atau dengan zikir. Loh ada larangan kalau kita jalan itu jangan baca Quran. Ada larangan seperti itu, makruh bahkan. Itu jika mengganggu fokus. Tapi jika tidak mengganggu fokus tidak ada masalah. Jadi yang dilarang sampai makruh ketika antum di jalan, dalam keadaan berjalan atau naik motor, termasuk itu. Dimakruhkan baca Quran, itu makruhnya bukan dzati. Makruhnya aridi, itu jika antum tidak fokus. Kalau antum baca,
Misalnya orang hafalannya lemah. Itu di jalan sambil nyetir motor atau mobil, sambil jalan antum baca waqiah. Lah hafalannya enggak kuat, lemah, ada lupa-lupanya. Akhirnya enggak fokus ke nyetirnya. Bahaya itu. Atau misalnya malam-malam naik motor sambil baca tabarok. Nanti soalnya biasanya nyampe rumah capek langsung tidur, enggak sempat baca tabarok. Antum hafalannya agak lemah, ya jangan. Jangan baca tabarok sambil nyetir. Kenapa? Nanti antum ada ayat yang lupa, kepikiran ayat, enggak ngelihat akhirnya nyetir itu. Enggak fokus. Nah, tapi kalau hafalannya lancar, enggak akan ganggu fokusnya, enggak ada masalah. Sambil jalan membaca Al-Quran. Nah, kemudian termasuk sunatnya Jumat, walinsatu, itu insot. Insot itu memperhatikan khutbah. Dengan cara apa insot itu memperhatikan khutbah itu? Bitarkil kalam, wa dzikri lisame, wa bitarkil kalam duna dzikri li ghairihi li ghairi same. Orang yang mendengarkan khutbah, terdengar suara khotib itu kedengaran bagi dia, maka tinggalkan bicara, tinggalkan zikir. Hatta zikir tinggalkan. Zikir dengan lisan, zikir dengan hati, tetap. Zikir dengan lisan. Jadi ketika khotib sedang khutbah, fokuslah telinga dengarkan khutbah. Jangan ngomong. Hatta zikir jangan. Termasuk sunnahnya, jangan zikir. Jadi sambil mendengarkan khutbah zikir. Itu termasuk suladak. Nah, ini sunnahnya jangan. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas pernah ketika beliau ngajar, ada salah satu muridnya, ada salah satu hadirin itu hadir majlisnya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas sambil muter tasbih, sambil wiritan begitu. Ditegur oleh Habib Ahmad, ya fulan, ente kalau di sini enggak usah muter tasbih, nanti ada tempatnya sendiri. Orang itu tidak dikasih dua hati sama Allah. Ente kalau di sini ya sudah fokus ke daras. Kalau mau wirid di luar sana, dua-duanya jalan, tidak bisa. Ente tidak bakalan dapat dua-duanya. Tidak dapat dua-duanya. Nah, itu ada salah satu orang ditegur oleh Habib Ahmad bin Hasan. Jadi termasuk ketika khutbah, jangan zikir, hatta zikir jangan. Apalagi ngomong, jangan. Walaupun tidak haram dalam mazhab Imam Syafi'i, makruh. Nah, jadi tinggalkan itu. Nah, untuk orang yang terdengar suara khotib kepada dia, ngomong, zikir, tinggalkan semua. Tapi kalau orang yang nggak dengar khotib, jadi misalnya khotibnya nggak pakai pengeras, atau mic-nya gangguan, atau khotibnya terlalu jauh dari mic, akhirnya suara ke yang di teras masjid itu nggak kedengaran. Lah bagi orang yang nggak dengar khutbah ini, ya apa? Tetap bitarkil kalam, dunat zikir, zikir jangan, tetap zikir. Jadi sibukkan diri dengan zikir. Kalau yang mendengar suara khotib, jangan zikir, jangan ngomong. Bagi yang tidak dengar suara khotib, tinggalkan ngomong, tapi zikir tetap. Tapi nggak usah pakai suara keras. Zikir sewajarnya, cukup dia sendiri yang dengar biar nggak ganggu orang lah, nggak ganggu orang lain. Sibukkan diri dengan zikir. Ngomong jangan. Ngomong jangan. Wa bitarkil kalam duna dzikri li ghairihi. Ngomong ini hanya makruh saja, gitu. Kecuali bisa haram kalau bisa menyebabkan orang-orang tidak mendengar khutbah. Kalau ngikuti Imam Ibnu Hajar kan kemarin, termasuk syaratnya khutbah adalah khutbah itu terdengar oleh 40 orang. Bilku apa bil fi'li? Imam Ibnu Hajar, bilku apa bil fi'li? Bil fi'li. Jadi kalau sekiranya suara khotib keras, tapi gara-gara ngobrol, tidak dengar orang-orang ini. Nah ini tidak sah menurut Imam Ibnu Hajar, karena harus sama bil fi'li. Beda kalau Imam Ramli cukup itu. Kenapa? Imam Ramli mencukupkan sama bil kuwah. Mereka dengar sebenarnya, gara-gara ngobrol akhirnya tidak dengar. Kemudian termasuk sunnahnya khutbah. Ini kalau melihat hadis-hadis yang ada, itu sepertinya haram. Karena tegurannya keras bagi orang yang berbicara ketika khutib itu. Misalnya, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yaktub faqad laghaut. Itu melakukan laghaut. Nah, ini tidak haram, padahal ayatnya hadis-hadisnya menunjukkan ke arah haram. Tapi tidak haram gara-gara apa? Dalilnya pernah suatu ketika Rasulullah sedang khutbah itu ada sahabat ngomong, bertanya kepada Rasulullah SAW. Nah, kan ngomong juga kan ya oleh Rasulullah enggak dimarahi, Lagot itu apa sih? Tarok tal adab. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yaktub faqat lagot. Apa makna lagot? Ai tarok ta al adab.
Nggak adab gitu. Nah, yang makruh untuk ngomong itu orang yang sudah ngambil posisi di tempat sholat itu. Orang yang masih di jalan, dengar khutbah, ngomong nggak makruh. Tapi ya tadi, dalam perjalanan kan dianjurkan untuk apa? Menyibukkan diri dengan zikir atau bacaan Quran. Tapi kalau seandainya dia ngomong nggak makruh. Misal dari perjalanan dari sini misalnya ke masjid, kan dengar suara khutbah ke sini kan dengar. Lah sambil jalan itu dengar suara khotib, tapi masih belum ngambil posisi di tempat sholat, itu ngomong nggak makruh. Tapi tetap mukhalif lisun, sunnah, karena sunnahnya menyibukkan diri dengan zikir atau qiraatul Quran. Lah yang makruh, wakilah haram itu apa? Kalau sudah ambil posisi di masjid, sudah apa masuk ke masjid, ambil posisi di situ, lah itu yang makruh wakilah haram. Bisa jadi ngomong itu wajib ketika dalam keadaan darurat. Ada orang buta jalan nggak ngeliat-ngeliat mau jatuh ke sumur, ngomong ala hatta khutbah apa? Hatta khotib sedang khutbah, hendak ngomong mati dia. Gitu. Atau misalnya nahi mungkar, ada orang melakukan maksiat, dikasih kode nggak bisa, nggak paham, diomongi. Nah, itu nggak apa-apa, bisa wajib. Tapi seminim mungkin ngomongnya. Kemudian wa yukrahu al-ihtiba'u fiha. Gitu. Makruh ihtiba ketika khutbah. Bagi orang yang hadir khutbah pakai habwa itu. Ihtiba namanya. Kursiul Arab. Gitu. Jadi ketika khutbah pakai habwa itu makruh. Kenapa ada larangan dari Rasulullah SAW? Hikmahnya diantaranya bisa menyebabkan ngantuk. Di antara hikmahnya bisa menyebabkan ngantuk. Kalau pas sendiri di rumah pakai habwa tidak ada masalah. Kalau pas khutbah dares itu tidak ada larangan untuk memakai habwa. Wasalamud dakhil, orang baru masuk mengucapkan salam, makruh itu. Jadi ketika antum khotib sudah di atas mimbar, sudah khutbah, antum masuk masjid, tidak pakai acara mengucapkan salam, langsung masuk duduk gitu aja, tidak usah pakai mengucapkan salam. Hukumnya makruh. Orang yang baru masuk ke masjid mengucapkan salam kepada orang yang sudah hadir ada di dalam masjid ketika khutbah sudah mulai. Tidak usah salam, sudah nanti aja. Gitu. Tidak usah salam. Makruh. Tapi lakin tajibu ijabatuhu. Tapi walaupun dia makruh mengucapkan salam, kalau antum diucapi salam oleh orang di tengah-tengah khutbah berlangsung, antum wajib jawab. Yang mengucapkan salam makruh, jawabnya tetap wajib. Karena di sini makruhnya bukan makruh dzati, makruhnya li amrin kharij. Makruhnya gara-gara khutbahnya, gara-gara ridi, bukan karena gara salamnya. Beda kalau orang qadaul hajah. Orang qadaul hajah makruh antum ucapi salam. Dan kalau ada orang qadaul hajah, antum ucapkan salam pada dia tidak wajib jawab. Tidak wajib ya di dalam jeding. Assalamualaikum. Tidak usah jawab. Waalaikumsalam. Enggak. Makruh ya. Jangan tidak wajib jawab itu. Antum sedang qadaul hajah. Itu. Yang mengucapkan salam itu makruh. Jawabnya tidak wajib. Beda kalau tengah-tengah khutbah. Kalau ada orang datang mengucapkan salam kepada yang sudah duduk di masjid, yang mengucapkan salam makruh, jawabnya tetap wajib. Paham ya? Ada beda. Kemudian termasuk sunatnya lagi, wa yustahabu tashmitul atis. Sunat itu mentashmit orang yang atis. Mentashmit itu apa? Jawabi ketika apa? Ketika dia memuji kepada Allah. Jadi atis orang bersin itu mengucapkan alhamdulillah. Nah, tashmit itu yarhamukallah. Mengucapkan yarhamukallah itu tashmit. Tashmid ini memiliki dua makna berlawanan. Makna asli tashmid itu menyoraki orang yang kena musibah. Orang sakit, orang kecelakaan, orang jatuh miskin, atau orang mengalami musibah apapun. Antum soraki, antum seneng atas musibah orang. Itu makna asli dari tashmid. Nah di sini tashmid itu enggak. Itu justru mendoakan baik untuk orang yang memuji kepada Allah setelah bersin itu. Alhamdulillah, yarhamukallah. Terus jawabannya apa lagi? Yahdikumullah wa yuslihu lakum. Dihafalkan kayak gitu dan diamalkan, jangan malu. Sebagian orang tahu kalau itu sunnah, tapi malu. Ada orang bersin, mau ngomong alhamdulillah itu malu. Banyak apa enggak? Ngamalkan sunnah loh kok malu. Kenapa ngamalkan sunnah malu? Ini sunnahnya Rasulullah SAW.
Jadi mengucapkan alhamdulillah malu. Kemudian ada orang ngomong alhamdulillah mau jawab yarhamukallah malu. Itu malu enggak pada tempatnya. Banyak itu sebagian santri-santri, apalagi kalau yang bersin kiainya ya. Orang bersin kalau enggak mengucapkan alhamdulillah, sunnah diingatkan dengan antum ngomong alhamdulillah, keraskan itu biar dia ingat. Nah, itu. Kira-kira antum kalau santri, kiainya bersin, enggak ngomong alhamdulillah, berani? Berani apa enggak? Enggak berani, keliru, enggak berani. Justru enggak adab. Adabnya diingatkan. Ya, ada kiai, ustadz bersin. Mungkin dia lupa enggak mengucapkan alhamdulillah. Ya antum alhamdulillah. Sekiranya dia dengar sopan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu kalau guru ke murid yang tasahul kepada sunnah begitu. Kepada guru yang enggak begitu. Alhamdulillah. Biar dia ingat. Ketika beliau mengucapkan alhamdulillah, biasanya santri jawab yarhamukallah, malu apa enggak? Jawab pelan ya. Enggak cukup jawab sekiranya orangnya dengar. Jadi ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah. Antum jawabi yarhamukallah. Enggak usah malu, ngapain malu? Ngamalkan sunnah kok malu. Diamalkan kayak gitu itu. Lah, ini perlunya tarbiyah. Kadang kita tahu sunnah, tapi gara-gara enggak dibarengi tarbiyah, enggak berani ngamalkan sunnah. Ngamalkan sunnah malu. Takut loh, ngamalkan sunnah kok takut. Enggak ada ancaman, enggak ada bahaya. Ini pentingnya tarbiyah di situ. Antum hatta baca kitab apapun, kalau antum terdidik dengan model begitu, jadi kurang perhatian kepada sunnah, hatta baca kitab apapun, kalau nggak dibarengi tarbiyah, nggak berani ngamalkan sunnah itu. Padahal tahu kalau itu sunnah. Dan kalau diamalkan nggak ada madorot, la hisan wala maknan, la dini wala dunyawi. Tapi nggak berani. Itu keliru. Jadi hatta kiai bersin, lupa nggak mengucapkan alhamdulillah, antum ingatkan alhamdulillah. Ketika kiainya bilang alhamdulillah, antum jawab yarhamukallah. Jawab juga yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini banyak hatta santri enggak tahu jawabannya ini ya. Apalnya sampai yarhamukallah toh. Jawaban yarhamukallah apa? Sunnah yang bersin kan didoakan, memuji kepada Allah, didoakan yarhamukallah. Karena didoakan ya kita balas doa, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini sering ini banyak hatta santri enggak hafal ini. Semua santri kok enggak hafal jawabannya yarhamukallah. Yahdikumullah balakum. Enggak diapalkan. Itu diamalkan kemudian, bukan hanya diapalkan. Sering Habib Salim Syatiri dulu itu nyindir orang-orang Indonesia. Orang-orang Indonesia ini banyak yang enggak hafal yahdikumullah wa yuslihu balakum itu. Kemudian Habib Salim Syatiri cerita, ada orang Indonesia datang ke Hadramut ziarah. Kemudian ada orang bersin, kemudian dia bersin, akhirnya mengucapkan alhamdulillah. Ada orang-orang sana kan serentak itu jawab yarhamukallah gitu. Dia bingung, aduh yarhamukallah ini anak enggak hafal jawabannya. Akhirnya apa dia katakan? Balukum ana ma'rif. Balukum ana ma'rif. Akhirnya mengeluarkan fulus ya. Lakin hadal fulus sayuslihu balakum. Dia jawabannya yuslihu balakum itu ya. Saking enggak biasanya itu. Mau jawab yahdikumullah wa yuslihu balakum itu enggak hafal, saking enggak biasanya. Akhirnya apa dia? Alafu balukum ana ma'ahfad wala arif itu. Lakin hadal fulus sayuslihu balakum. Lucu. Itu Habib Salim sering itu menyampaikan itu ketika dars itu sering nyindiri orang-orang Indonesia. Nah, itu orang Indonesia itu memang Indonesia intinya Asia Tenggara lah. Indonesia, Malaysia, Singapura itu adab-adab kayak gini ini nggak diterapkan. Hatta setelah tahu sunnah itu nggak diterapkan. Ada yang tasahul, ada yang nggak terbiasa sehingga malu. Lu ngamalkan sunnah kok malu. Langsung diamalkan aja. Hatta yang bersin kiainya dijawab yarhamukallah. Dijawab begitu. Jadi kalau antum ngucap setelah bersin baca alhamdulillah nggak ada yang jawab yarhamukallah, antum jawabi sendiri yarhamuniyallah. Yarhamuniyallah. Atau yarhamunillah. Wadah ya? Nah, begitu. Nah, dan baca alhamdulillah ala kulli hal. Karena ada Ada warid man atosa au tajasya. Siapa yang bersin atau tajasya. Tajasya itu bersendawa, gelegean kayak gitu ya. Sebagian orang kayak sapi gelegean nih. Itu volumenya enggak diatur, padahal bisa diatur.
sendawa itu sebisa mungkin dihindari. Kalau nggak bisa dihindari ya volumenya diatur, jangan sapi. Ya, enggak, diatur volumenya. Nah, siapa yang bersin atau bersendawa, gelegen, faqala alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian dia membaca alhamdulillah ala kulli hal. Apa jawabannya? Apa balasannya? Rafa'allahu anhu sab'ina da'an ahwanuha al-judam. Allah akan mengangkat 70 penyakit. Penyakit yang berat-berat ini akan diangkat 70 penyakit, yang paling ringan penyakit judam. Nas'alul afwa wal afiyah, penyakit lepra itu, kusta. Itu yang paling ringan. Jadi 70 penyakit akan diangkat ketika antum bersin mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Antum bersendawa gelegen mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian termasuk sunatnya lagi wa qiraatul kahfi. Ini enggak khusus Jumatan ini, antum setiap apa? Setiap ini karena biasanya kalau kumpul orang banyak kan ada aja yang bersin kan ya. Tapi ini tidak khusus ketika Jumatan. Sunat tasmitul atis. Di sini dijelaskan sunat tasmitul atis hatta ketika khutbah. Padahal kan khutbah itu apa? Dianjurkan untuk insot. Jangan bicara hatta dzikir. Itu. Hatta salam makruh. Tapi kalau ada yang salam wajib dijawab bangunkan itu. Kemudian atis itu kalau ada orang bersin walaupun dalam keadaan khutbah, antum dengarkan khutbah, kalau ada orang bersin tetap ditasmid. Dia mengucapkan alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah. Kalau dia lupa nggak ngomong alhamdulillah, kita ingatkan alhamdulillah. Nggak usah pakai kalimat kul, alhamdulillah gitu aja. Alhamdulillah, biar dia ingat. Kemudian sunat baca surat kahfi. Lah ini bukan kesunatannya sholat Jumat. Ini kesunatannya hari Jumat. Hatta bagi orang yang nggak wajib Jumatan. Hatta bagi orang yang nggak hadir Jumatan karena musafir misalnya, tetap dianjurkan baca kahfi. Wa qiraatul kahfi yaumaha wa lailataha. Disunatkan baca surat kahfi siang dan malamnya. Kalau milih salah satu, afdol siangnya. Siang hari Jumat, afdol. Kalau milih salah satu. Afdolnya lagi, siang baca, malam baca. Afdolnya lagi, iksar. Berapa? 3 kali minimal. Terserah, siang 2 kali, malam 1 kali, atau malam 2 kali, siang 1 kali. Afdol lagi malam 3 kali, siang 3 kali. Itu afdol. Jadi di malam Jumat itu dan hari Jumat bukan hanya dianjurkan membaca surat kahfi, tapi memperbanyak surat kahfi. Minimal memperbanyak apa? 3 kali. 3 kali dibagi antara siang dan malam itu. Afdolnya lagi malam 3 kali, siang 3 kali. Kemudian dianjurkan baca surat kahfi ini di awal malam. Jadi kalau malam maghrib itu segera dibaca, kalau tidak ada kegiatan segera dibaca. Biar apa? Nanti akhirnya tidak ketemu. Itu nanti akhirnya tidak, sampai subuh tidak dilakukan nanti. Kemudian siangnya usahakan setelah subuh langsung baca kahfi. Jangan nanti di waktu duha. Nanti aja. Berangkat awal ke masjid, ternyata berangkatnya mepet khutbah, tidak sempat baca. Nanti aja setelah Jumatan, nanti aja setelah asar, akhirnya sampai maghrib tidak baca sama sekali. Dan terus akan terulang seperti itu. Nah, jadi sunnah di awal malam dan awal siang biar segera selesai tanggungannya. Fadilahnya apa? Membaca surat kahfi itu apa? Untuk yang siang hari, jadi afdol yang siang daripada yang malam baca surat kahfi itu. Tapi dua-duanya untuk siang baca, malam baca. Tapi kalau milih salah satu, afdol yang siang. Kalau dibandingkan afdol yang siang. Kenapa? Ada hadis yang menjelaskan bahwa baca surat kahfi di siang hari Jumat itu yudhi'u lahu ma bainal jum'atain, akan menerangi dari Jumat ini ke Jumat depan antum dikasih nur. Dikasih nur akan selamat dari fitnah, dari kesesatan dan yang lain, dibimbing. Kalau ngambil apa-apa itu dibimbing kepada yang benar. Sebagian riwayat lebih besar lagi pahalanya apa? Dalam hadis itu kalau baca yang siang. Jadi baca kahfi siang itu memberikan pahala dari Jumat sekarang sampai Jumat depan. Kalau baca yang malam, itu baca yang malam, yudhi'u lahu minan nur ma bainahu wa bainal baitil atiq. Orang kalau baca surat kahfi di malam Jumat itu akan mengeluarkan nur dari rumahnya dia sampai al baitul atiq yang ada di langit. Sebagian riwayat mengatakan siapa yang baca surat kahfi di hari Jumat dan malam Jumat, maka shalla alaihi alfu malak hatta yusbih. Akan didoakan
oleh 1000 malaikat sampai subuhnya. Itu kalau baca malam hari. Wa ufiya min baliyah. Dia akan diselamatkan dari musibah. Audatil jambi, penyakit itu. Wal baros wal judam wa fitnatid dajjal. Nah ini termasuk fadilah yang sangat masyhur dari surat Kahfi adalah bisa melindungi seorang dari fitnah dajjal. Dajjal utama belum keluar, itu akan didahului oleh dajjal jila kusur, kata Rasulullah SAW. Sebelum dajjal yang utama itu keluar, sebelumnya akan bermunculan dajjal jilah. Dajjal junior. Yang misinya itu apa? Mengelabui. Yang hak ditampakkan batil, yang batil ditampakkan hak. Khotor. Sekarang sudah banyak. Bermunculan dajajilah. Akhirnya hak ditampakkan batil, batil ditampakkan hak. Jadi yang sudah jelas-jelas diragukan. Yang meragukan diyakini. Repot ini. Nas'alullah wa'alafiyallah. Kiat-kiat biar selamat dari itu, baca surat Kahfi. Setiap Jumat, malam Jumat. Dan setiap hari baca 10 ayat pertama surat Kahfi. Itu termasuk langkah biar selamat dari dajjal. Setiap hari membaca 10 ayat pertama dari Kahfi. Kalau Jumat penuh. Setiap hari yang lain itu 10 ayat saja dari awal surat Kahfi. Itu bisa melindungi dari dajjal. Kalau dari dajjal junior aja nggak selamat, gimana dari dajjal yang senior, yang inti itu. Karena itu khotor. Nah, kemudian apa? Memperbanyak surat Kahfi di malam Jumat afdol daripada antum baca surat Kahfi 1 kali kemudian baca Quran berjuz-juz. Jadi antum baca Quran beberapa juz. Tapi Kahfinya akhirnya hanya 1 kali. Ahsan antum seluruh waktunya dibuat Kahfi. Untuk baca Quran yang lain nanti aja di hari yang lain. Untuk Jumat itu perbanyak dari surat Kahfi. Tapi bukan berarti wirid yang lain ditinggalkan, tetap wirid sobah, wirid masa, wiridul latif, rotibul haddad, tetap dibaca. Wirid Syekh Abu Bakar bin Salim dan yang lain-lain, sakron, itu akidah Syekh dan seterusnya, itu tetap dibaca. Cuman kalau mau baca Quran, fokuskan ke surat Kahfi. Sunnah juga membaca surat Ad-Dukhan, dan ada beberapa surat-surat yang disunatkan di malam Jumat, itu yang diperbanyak. Kemudian juga ini, wa iksarus shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima, ai fi yaumiha wa lailatiha. Malam Jumat dan hari Jumat itu perbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Berapa ukuran memperbanyak sholawat? Minimal memperbanyak, kata Imam Sakhawi di Al-Qaulul Badi, itu minimal 300. Jadi minimal orang itu dikatakan memperbanyak sholawat kepada Nabi itu kalau baca 300 kali. Jadi malam Jumat itu jangan kurang dari itu. Kalau guru kita menyarankan kita setiap hari sholawatnya itu 1000. Kalau guru kita. Jadi kita dianjurkan oleh guru kita sholawatnya setiap hari 1000. Nah, itu setiap hari, bukan hanya malam Jumat. Setiap hari. Jumat ditambahi. Loh ini untuk orang awam ini. Ya. Untuk orang awam. Jadi Jumat itu diperbanyak sholawatnya. 300 kali minimal. Malam Jumat dan hari Jumat. Karena memang ada perintah khusus untuk memperbanyak sholawat di malam Jumat dan Jumat. Kapanpun kita perbanyak sholawat pada Rasulullah SAW. Kapanpun, hari Jumat, malam Jumat atau yang lain, Jumat ditambahi, begitu loh, diistimewakan, tidak sama seperti hari-hari yang lain. Misalnya kalau antum setiap hari misalnya salawat 1000, tapi tidak baca basyair, Jumat ditambahi basyairul khairat. Atau setiap hari baca basyairul khairat, tidak baca yang lain, Jumat ditambahi yang lain lah begitu. Jadi intinya Jumat itu ditambah, dosis salawatnya itu ditambah dari kebiasaan sehari-hari. Jadi harus punya kebiasaan sehari-hari sholawat itu. Jangan sampai enggak. Jangan sampai enggak. Setiap hari harus ada wirid sholawat itu ada. Wa doa fi yaumiha. Memperbanyak doa apa? Di hari Jumat. Kenapa? Karena roja'a saat ini dijabah. Karena di Jumat itu ada waktu mustajab yang disamarkan oleh Allah. Di mana? Antara subuh sampai maghrib itu ada waktu mustajab. Kalau antum doa bertepatan dengan waktu itu, pasti diijabahi oleh Allah, persis seperti permintaan. Semua doa pasti diijabahi, tapi kalau di waktu ijabah ini, diijabahi persis seperti yang kita minta. Itu maksudnya saatul ijabah. Perbanyak doa di hari Jumat. Di hari Jumat. Karena berharap saatul ijabah. Kapan saatul ijabah itu? Mubham. Kalau di sini beliau mengatakan, wasaatul ijabati fima baina julusil imam lil khutbah wa salamihi. Ini yang ditarjih oleh Muqaddimah Hadramiyah. Jadi saatul ijabah di hari Jumat itu enggak mubham.
Tidak mubham dari subuh sampai maghrib. Tapi beliau langsung menyatakan, saatul ijabah itu antara duduknya imam untuk khutbah sampai salam dari sholat. Jadi khotib naik ke atas mimbar, duduk kan ketika adzan kan duduk kan khotib kan ya. Lah dari situ sampai selesai sholat. Itu saatul ijabah menurut Muqaddimah Hadramiyah. Di sini ada 50 qaul, ulama khilaf. Saatul ijabah di hari Jumat itu kapan? Nah, khilaf ada 50 qaul. Yang paling kuat ada 2. Ini antara duduknya khotib sampai selesai sholat. Itu 1. Kedua, setelah asar. Yang disebut dengan Sa'ah Fatimiyah. Nisbah kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha wa alaihassalam. Sayyidah Fatimah itu punya kebiasaan. Kalau hari Jumat setelah sholat asar tidak berdiri. Tidak melakukan aktivitas yang biasanya setiap hari. Duduk di tempat sholat itu. Jadi kalau asar sholat Jumat, setelah sholat duduk di tempat, berzikir, berdoa, menyibukkan diri dengan ibadah sampai maghrib. Sampai maghrib lah. Tidak mungkin kan Sayyidah Fatimah tidak dengar bocoran kan. Ini orang terdekat dan orang paling dicintai oleh Rasulullah SAW mengalahkan siapapun. Mengalahkan siapapun. Pasti dapat bocoran ini. Nah, dapat bocoran. Makanya ya itu yang paling berpotensi besar untuk menjadi saatul ijabah di hari Jumat 2 itu. Kalau khilafnya ada 50 qaul. Ada 50 qaul. Tapi yang paling kuat 2 ini. Antara duduknya khotib sampai selesai sholat Jumat. Kedua setelah sholat asar. Lah 2 ini manfaatkan. Jadi ketika khotib sedang khutbah, fokuskan dengar khutbah. Lo kan saatul ijabah, eman kan enggak buat doa ya? Ayo ya apa? Dari duduknya khotib sampai selesai sholat, itu kan saatul ijabah. Eman enggak kalau enggak dibuat doa? Eman. Lah padahal kita diperintahkan insot. Suruh ninggalkan zikir, suruh ninggalkan ngomong. Ya apa terus ini? Berarti lewat berarti. Habis itu sholat kita fokus dengan sholat kita. Khutbah fokus dengarkan khutbah ya apa? Doa itu tidak harus keluar suara. Cukup istighfar fil qalb. Jadi ketika khotib membaca khutbah, antum fokus mendengarkan khutbah, doanya dalam hati. Nah, jadi minta istighfar dalam hati apa yang antum inginkan. Qada udan atau misalnya sholahul qalb, itu husnul khatimah, tulul umur fi afiyat dan seterusnya. Kayak gitu-gitu itu antum minta dari dalam hati. Tapi tetap mendengarkan khutbah. Jadi dapat 2, dapat doa karena ini potensi besar saatul ijabah, dapat insat, dapat dua-duanya. Kemudian ketika sholat kan banyak juga doa-doa dalam sholat, yaitu yang khusyuk. Ala kulli hal ini ada 50 qaul, yang paling kuat 2 ini. Satu yang disebutkan Shahih Muqaddimah, yang kedua tadi itu Sa'ah Fatimiyah. Dan dianjurkan untuk setelah asar salat Jumat itu baca sholawat yang 80 itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallim taslima 80 kali. Itu ada riwayat hadis dari Imam At-Tabarani yang mengatakan siapa yang baca sholawat dengan sigat itu 80 kali di asar hari Jumat, maka akan menghapus 8 dosa 80 tahun. Istimewa. Sholawat hanya 80. Antum baca itu tidak sampai 10 menit. Buktikan, tidak sampai 10 menit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallim taslima. 80 kali, enggak sampai 10 menit. Hatta bacanya santai. Enggak sampai 10 menit. Tapi pahalanya menghapus dosa 80 tahun. Hadis, bukan kalam ulama, hadis. Sabda Rasulullah SAW sebagaimana riwayat Imam At-Tabarani. Karena itu dijaga sholawat itu. Jangan sampai kelewatan itu. Dijaga. Loh kan pas di perjalanan. Tidak ada masalah. Hatta di perjalanan dibaca itu. Hatta naik motor dibaca. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jangan sampai nggak dibaca itu setiap Jumat asar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Visual. Fadal visual. Allah alam